Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang dan menonton video ini di Belajar Al-Quran bersama Kak Mapal Anwar. Buat yang sudah subscribe, terima kasih ya. Buat yang belum, yuk subscribe dulu biar kita sama-sama bisa melanjutkan pembelajaran ini. Dan kamu nanti di setiap video pertamanya gak perlu nonton iklan. Silahkan dihitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih ya yang udah subscribe. Selamat menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anwar di Mengaji Bersama Kang Anwar. Masih di tajwid 5 menit Insya Allah. Pada episode kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan mengenai tafkhim dan tarkik. Setelah kemarin membahas beberapa bagian tentang huruf-huruf yang senantiasa tafkhim, juga huruf-huruf yang senantiasa tarkik, dan akhirnya di bagian ketiga kita membahas huruf yang kadang dibaca tafkhim juga bisa dibaca tarkik tergantung kondisinya, dan kita sudah membahas huruf lam, juga membahas huruf alif. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pada pembahasan huruf ro. Silahkan untuk menonton episode-episode sebelumnya. Jika misalnya belum paham, bisa ditonton berulang kali juga sambil diikuti setiap penjelasannya. Atau silahkan bermuajah langsung kepada guru-guru yang mungkin agar bacaan kita bisa dikoreksi dan sesuai dengan kaidah tajwid, supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan penuh barokah dan sesuai dengan bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai huruf ro di bab yang ke-9, yaitu tafkhim dan tarkik. Huruf ro ini asal hurufnya adalah tafkhim, beda dengan lam yang asalnya adalah tarkik. Nah, ro ini asalnya adalah tafkhim, walaupun ia termasuk huruf-huruf istifal yang bersifat tarkik. Kenapa? Karena hal ini terjadi karena huruf ro ini memang mempunyai keistimewaan dari segi makhraj dan sifatnya. Yang pertama, keistimewaan dari segi makhrajnya, yaitu tidak ada satupun huruf yang pengucapannya menyimpang dari makhrajnya, semua ke arah punggung lidah kecuali huruf ro ini. Kemarin kan yang huruf menyimpang itu ada ro, ada lam ya. Nah, kalau huruf ro ini menyimpang dari makhrajnya semua ke arah punggung lidah, ro gitu. Ro, dia agak menyimpang untuk makhrajnya. Dan keistimewaan dari segi sifat, yaitu tidak ada satupun huruf yang mempunyai sifat 7 macam kecuali ro ini. Nah, mari kita lanjutkan saja ke hukum-hukum ro. Pertama, hukum huruf ro yang dibaca tafkhim. Dibaca tafkhim apabila ro ini berharokat fathah ataupun domah, baik ketika bertasdid maupun tidak. Misalnya Rabbana, dorobna, ruha. Nah, itu ruha, dia tafkhim dibacanya ya. Yang kedua, apabila sukun, tapi huruf ro ini sukun di tengah kata sebelumnya huruf berharokat kasroh, setelahnya huruf isti'la yang berharokat fathah. Nah, ini ya. Jadi sukun nih ro-nya di tengah kata, sebelumnya kasroh sih. Biasanya nanti kalau sebelum huruf ro ini kasroh, dia kan harusnya menjadi tarkik. Nah, ini tetap dibaca tafkhim karena setelahnya huruf ro-nya itu ada huruf isti'la yang bersifat tafkhim, dan huruf isti'lanya itu berharokat fathah. Mana contohnya? Ini contohnya misalnya kirtos, firqoh, mirsoda. Nah, harus dihafal makanya mana saja huruf-huruf isti'la. Artinya isti'la itu ketika praktik dia pangkal lidahnya naik ya. To, ko, so gitu. Jangan kirtos tapi kirtos gitu. Jadi tafkhimnya harus ada pada huruf ro ini. Jadi nggak semuanya huruf ro yang sebelumnya kasroh itu dibaca tarkik ya. Ada yang tafkhim pada kondisi ini. Yang ketiga adalah apabila sukun ro-nya dan sebelumnya ada hamzah wasol. Hamzah wasol ini adalah hamzah yang tidak memiliki tanda hamzah. Dibaca bila berada di awal kalimat dan tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Jadi kalau misalnya nih irji'i, sebelumnya ada fa, misalnya ada fi, jadi firji'i, alifnya hamzahnya nggak dibaca ya.
Nah, tapi ketika kita mulai dari di awal misalnya irji'i, nah dia tetap menjadi hamzah wasol, dibaca hamzahnya. Nah, ketika bertemu hamzah wasol ini, maka rohnya ingat ya, dibaca tafkhim. Irji'i manirtado inirtabtum. Nah, rohnya ingat harus tafkhim. Yang keempat, bila sukun sebelumnya huruf berharokat fathah atau doma. Misalnya wa'mur qaumaka fahjur, rohnya harus tafkhim ya. Baik, itu dia penjelasan yang keempat. Lanjut yang kelima, bila sukun karena wakof sebelumnya huruf berharokat fathah atau domah, baik bertasdid maupun tidak. Nah, rohnya sukun nih, tapi sebelumnya huruf berharokat fathah atau domah, baik bertasdid maupun tidak. Misalnya likulli nabaim mustaqor fihi muzdajar gitu ya. Jadi ketika dia wakof sebelumnya fathah ataupun domah, meskipun dia yang tadinya dia berharokat misalnya domah ataupun berharokat kasroh, tapi karena dia wakof misalnya ila syai'in nukur, dia tetap menjadi tafkhim ketika dia wakof saja ya. Tapi kalau ketika nanti di wasol ila syai'in nukurin, nah itu dia menjadi tarkik lagi. Hati-hati ketukar. Ini yang keenam, bila sukun karena wakof sebelumnya huruf yang sukun, sebelumnya lagi huruf berharokat fathah atau domah. Misalnya wal asr lafi khusr. Nah, dia rohnya itu harus tafkhim. Nah, udah tafkhim belum? Pastikan tafkhim ya. Yang ketujuh, apabila sukun, bila sukun karena wakof sebelumnya alif atau wawu sukun. Misalnya huwal azizul ghaffar min tahtihal anhar. Nah, bila sukun karena wakof sebelumnya alif atau wawu sukun, jadi sebelumnya huruf madni mafis sudur, tapi huruf madnya hanya alif atau wawu sukun saja ya, bukan ya, maka dia menjadi tafkhim. Dan yang terakhir, yang ke-8, apabila wakof dengan cara roum sedangkan harokat ro ketika wasol adalah domah. Contohnya wa qalilum min ibadiyash syakur. Nah gitu. Demikianlah untuk yang ke-8. Mohon maaf jika penjelasannya kurang lengkap. Silakan untuk bermuajah langsung kepada gurunya, dan jangan lupa untuk tetap bertalaki langsung kepada guru-guru yang mungkin supaya bisa dibimbing tentang bagaimana cara pelafalan tafkhimnya ro ini. Tapi diingat-ingat aja kata kuncinya supaya kita tidak tertukar apakah ro ini dibaca tafkhim ataupun dibaca tarkik. Insya Allah untuk penjelasan mengenai ro ini kedepannya kita bahas di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik juga kakak-kakak maupun rekan-rekan yang ingin menyisihkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah ataupun berwakaf di jalan Allah, saat ini kakak sedang menggalang dana untuk pembebasan lahan untuk pendirian pondok pesantren di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Untuk penjelasan lengkapnya juga link untuk donasi silahkan cek link di deskripsinya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.